kembali. Sekarang saya ingin tanya sama Isman. Pendapatnya tentang jodoh yang abadi, jodoh yang panjang, atau jodoh itu sendiri. Ya. Menurut Isman, seperti apa? Menurut saya sih kita terlalu banyak dipengaruhi sama pepatah-pepatah itu ya Pak, ya Kang ya. Patah-patah gimana? Yang pepatah. Oh, pepatah. Terus ya kita juga sering disuruh janji sehidup semati. Iya. Ya banyak yang terjadi ya. Ya, satu betul. hidup, satu mati. Ya udah. Nggak jodoh lagi. Nggak jodoh ya? lagi. Tapi kalau misalnya Anda melihat ada orang yang nikah siri. Nikah siri. Tapi cukup misalnya sampai sekarang masih nikah siri. Menurut Anda seperti apa? Apakah jodoh? Saya rasa bagus karena siri itu bagus buat antiseptik ya. Sirih ya itu ya? Iya. Ya itu sirih. Jadi lebih bersih gitu, lebih higienis. Nggak ada yang namanya nikah itu namanya. Ini saya tanya deh sekarang nih kebetulan ada dari KUA nih ya. Pak dari ini KUA ya. Ini mengenai Bapak kan tidak boleh lagi sekarang mengambil uang hasil selain dari kantor sendiri ya. Ini nih. Soal gratifikasi Nah. yang dikasihin tuh orang KUA umpamanya mau kawin nih. Iya. Atau umpamanya nikah tuh 30.000. Iya. Sebenarnya. Tapi Bapak terima 150. Bapak suka minta umpamanya 2 juta atau lebih dari itu. Ah. Gitu. Coba kasih tahu. Ini soal apa nih? Ini soal gimana caranya lu dibunuh sama orang-orang yang ada di... Siap. Soal pernikahan. Iya pernikahan. KUA. Menurut Bapak nih kira-kira Pak. Penghulu. Pernikahan, ya kalau sekarang ya. itu kan mahal juga. Ya. Di luar. Ya sebenarnya dari kantor sih nggak berapa. Dari kantor berapa sekarang Pak? Ya, Kalau nikah? Sekitar 75-an lah. 75. Iya. Terus mintanya ke... Ya, mintanya bisa 800, bisa 1 juta. Yang penting beginilah, kita tinggal bagaimana maunya dah. Dia meminta berapa, kalau kita bayar nggak menjadi persoalan. Tuh, jadi serelanya ya kayak begitu. Manor sebenarnya. Ya enggak, dia minta umpama 1 juta, ya kalau kita mampu bayar aja, nggak peribut sih. Iya. Yang penting kita sah nikah. Terus Iya. ikhlas gitu ya. Ikhlas. Sudah Ikhlas. cukup Pak. Kalau Udah. nggak saya bungkus lagi. Boleh? Bungkus lagi aja deh. Bungkus lagi, iya. Dan kita sekarang melihat ke sebuah fenomena. Menurut Vincent sendiri, bagaimana fenomena beberapa artis yang sekarang ini yang terjadi ya. Dia menikah, tiba-tiba ditinggalin. Ah itu kan settingan Pak. Drama itu. Yang kita lihat di televisi infotainment itu kan drama. Seperti kata God Bless dulu bernyanyi kan. Iya. Dunia ini Iya. Coba hanya sebentar. panggung sandi. Warnanya kemana coba? Pokoknya dunia ini panggung sandiwara ya. Panggung sandiwara Iya. lah, kebanyakan drama. Dan lagu juga bisa terbukti. Dari lagu. Nyanyiannya enggak? Ya. Sekarang ada lagu umpamanya. Di mana, kemana. Akhirnya terbukti. Dia akhirnya sekarang lagi nyari kan. Lagi nyariin dia. Iya. Oh karena gara-gara lagu itu. Gara-gara lagu itu. Harusnya dia nggak usah. Sebelumnya kawin dia nyanyi lagu itu. Iya. Begitu habis kawin dia Nyari Bener-bener beneran. kejadian nyariin lagi. itu. Ayu Ting Ting nih yang diceritain nih sebenarnya. Ya. Ayu Ting Ting mencari Angie yang dinyanyikan oleh Rolling Stone. Angie. Iya kan? Iya Angkatannya tua benar. banget bang, Hah? angkatannya tua banget ya. Menurut Semi gimana Sam? Kalau mengenai artis-artis atau seperti itu yang hanya pendek seperti itu atau Kalau settingan. menurut gua dari tadi tuh kita ngomongin jodoh aja ya. Iya jodoh. Tapi sebenarnya kenapa perpisahan terjadi? Rata-rata sih karena ada orang ketiga atau selingkuhan ini. Apalagi di Jakarta kan macet nggak langsung pulang ke rumah. Iya. Biasanya selingkuh dulu. Terjadilah hal-hal yang diinginkan kan. Karena kalau nggak diinginkan nggak akan terjadi kan. Iya betul, kalau yang tidak diinginkan. Nah itu jadi perselingkuhan ini. Jadi sebenarnya perselingkuhan ini gara-garanya ya macet. Jadi sebenarnya kalau ada orang perceraian ya kita salahin macet. Jadi salah Jokowi sebenarnya ini. Jauh banget Jawa ini. salah Jokowi dan Ahok. Tapi Ahok nggak bisa salahin. Karena Kenapa? Ahok galak. Oh iya, lu gak berani nyalahin Ahok. Kalau Nggak enggak, berani. kalau lu dibentak lu kalau Dibentak sama Ahok. nanti. Iya. Apalagi sekarang udah... TV yang muncul sebelah itu ya. sana udah dibentak-bentak. Nanti TV ini dibentak-bentak juga. Nah, sekarang Kang alasannya udah bukan selingkuh sekarang. Apa? Belusukan. Itu memang bukan belusukan Pak. Ya. Tapi blesekan. Iya Kang. Itu bahasa Eni Errol itu. Ada kasus, ada juga artis yang menikah dengan yang kaya setelah tidak berapa lama bercerai tiba-tiba minta harta gono gini gitu. Menurut Anda pandangannya seperti apa itu? Itu lagu lama Pak. Makanya orang suka bilang katanya ada yang wanita, oknum-oknum wanita yang bilang, wah kalau ini bisa buat nikah selamanya. Tapi kalau gini, yang kayak begini punya bini, bikin laki mati berdiri nih. Nikahnya 3 tahun pas cerai, minta gono gininya, yang semua-muanya yang ada di rumah itu. Padahal itu laki-laki udah punya misalnya selama 20 tahun menabung. Iya. Kalau yang harta bersama kan 3 tahun itu aja dibagi 2.
Kan hitungannya gitu. Makanya itu yang bisa bikin mati berdiri. Ada udang di balik batu. Kang Denny, itu tuh Ya. sebenarnya orang menikah itu ada macam-macam cara ya. Jadi itu kembali ke prinsip ekonomi tadi. Jadi ada orang yang menganggap itu fast moving. Jadi Ya. trading aja. Jadi yang tadi yang gono-gininya cepat. Jadi kawin dapat gono-gini cepat. Tapi ada juga yang berpikir faktor ekonominya itu long investment. Nah itu kita bagusnya gitu long investment. Nanti dituainya 20-30 tahun ke depan. Yang penting adalah sabar ya. Ya, sabar. Iya, ini yang saya ingin tanyakan sekarang sama kembali kepada Pak Rektor ini Nah, ini adalah... harus banyak sabar ini. Soalnya mau ngomongin soal wanita nih. Belum. Nanti dia nanya. Saya belum ngomong Pak. Ini sebenarnya rektor dari kampus mana sih Pak? Ini kampus yang lagi dibangun. Kampusnya lagi dibangun ya Pak. Kampus ini sesuai Lagi dibangun. Ya. Tapi udah jadi rektor. Iya. Mahasiswanya kan belum ada. Ya memang dia orangnya begitu. Oh. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita sekarang berharap mendapatkan solusi. Nah, yang pertama dari Riko Ceper dulu. Ya. Ngomong tadi kan masalah gono gini. Waktu pertama kalian berpisah itu Anda juga melakukan gono gini? Mungkin Anda yang begono, dia yang begini. Tidak lah, kita sudah rumuskan kalau cowok lah istilahnya paling cuman bener-bener bahwa udah ini aja. Yang lebihnya memang ya udah kalau mungkin kasarnya nih walaupun cuma sendok satu pun Ya. gitu. No, saya tinggalkan untuk ini bukan bermaksud untuk apa gitu ya, pencitraan atau show off atau enggak. Ya, Ya, betul. biarinlah buat anak atau istri saya. Laki gampang bawa badan, mungkin baju ini udah itu aja. Iya. Jangan ngungkat-ngungkit yang kasarnya sendok sebatang pun enggak. Gitu. Tidak. Paling buku tabungan aja dibawa ya. Itu pun di spread. Apa namanya? Tapi artinya Tapi Nggak. isinya nggak ada kan? ada kalau enggak. Kalaupun itu kan kita mikir kalau punya anak nih, misalnya dalam satu hubungan di Indonesia gitu Iya. ya. Ya kita mesti berpikir apapun biarin mau dijual, dia mau kesel mau apa nggak apa-apa, tabungin aja masukin buat anak kita. Ya dia pasti dikasihin Pak orang sendok juga yang ditinggal sendok obat batuk. Anak harus yang jadi utama ya. Betul, jangan jadi korban lagi. Dengan Iya. pisah aja si anak pasti sedih. Biar kata dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, tapi jangan ditebelin lagi. Si anak jadi bingung kemana-mana, jadi Betul. sangat disesalkan. Menurut lu gini dulu bilangnya, disuruh pesan buat semua. Waktu bikin kan ngos-ngosannya bareng-bareng tuh. Iya. Heeh. Ya. Tapi kadang-kadang saya menyesalkan ketika ada pisah. Ini terlepas yang nggak bener ceweknya atau cowoknya. Janganlah selain salah satu mengklaim dirinya paling bener. Kenapa Dibicarain jadi dia pesen Pak? Emang dia ngarepin kita semua cerai apa? Enggak. Iya maksudnya. Saya itu juga nggak ngerti. tausiah. Kalau situ tercapai sudah. Bisa. Kalau itu tercapai kita tinggal mengucap alhamdulillah. Lila. Iya, iya. Tapi ini kejadian yang seperti ini di kelompok Hobbit ini memang banyak juga. Hobbit. Enggak, saya masih banyak menemukan orang-orang yang seperti itu. Oh. Enggak emosi, enggak egois. Yang lebih memperhatikan dan tidak lip service aja. Betul. Diminimalisir kerusakan yang timbul akibat broken home, divorce tadi. Mungkin kalau ada jodoh yang tidak bertemu. Tapi diminimalisir supaya tidak terlalu, dampaknya terlalu luas lagi untuk rusaknya gitu. Menurut Oke, saya tepuk gitu. tangan. Gue pengen tahu cuma satu aja. Tips yang sekarang kamu lakukan untuk mencari jodoh gitu itu. Tempatnya itu seperti apa? Di Kalau gue kuburan. pribadi jujur, gue nggak suka clubbing kebetulan. Ya. Misalkan ada orang yang sambil jalan untung-untungan. Jadi Ya lebih... gimana lu clubbing? Kan clubbing tuh anak-anak dewasa. Iya sih. Iya. Tapi akhirnya ya Ini gue kan nggak mencukupi ya. Iya. Sebenarnya nggak akhirnya- sampai. Pak dia clubbingnya hari Minggu pagi. katanya Bukan clubbing. Sepeda klub jantung sehat. Dia clubbing kelompok bermain. enak aja. Biasanya saya sependapat ada orang yang kalau jodoh, enggak dia ke kanan, gue ke kiri banget utara selatan. Biar kami saling mengisi. Ada begitu juga jodoh. Tapi gue melihat itu agak-agak minim. Ini subjektif ya. Kebanyakan memang yang 11-12. Kasar gini, kalau cowoknya betato, punya cewek dapet tatoan pun, Ya. biasanya cincai. Tapi Nggak kalau apa-apa. cowoknya misalnya kayak begitu melihat memandang, gue gak suka selera ya, ini Ya. hidup pilihan. Ketika mendapati lagi PDKT itu ceweknya tatoan juga. Cewek tatoan, cowoknya enggak. Biasanya cowoknya mundur. Ada yang begitu. Makanya Pak, dia kan suka bola kan Riko kan? Iya. Dia lagi ngincer Diego Michel nih sekarang nih. Yang sama-sama Gaston suka bola. Castagno. Jadi mudah-mudahan ketemu jodoh yang gak jauh-jauh beda. Iya, moga-moga ya. Mencarinya di tempat yang memang sesuai. Supaya kesamaannya lebih banyak, lebih enak ya. Isman, menurut Isman gimana? Cari jodoh. Tips, ya mencari jodoh tuh tempatnya di mana? Sama pasti cari tempat minat kita nongkrong di mana biasanya. Kalau dulu zaman saya sih masih ada milis ya. Jadi sekarang sih udah jadi media sosial. Tapi media sosial tuh gawat.
Oh di media sosial juga kan banyak orang Iya, yang tapi gitu. gawat Ya. media sosial tuh. Soalnya kebanyakan screenshotnya nggak sama gitu sama Iya. aslinya ya. Jadi pernah ada kasus malah di Cina tuh. Di Cina cantik, cewek cantik nikah sama cowok cakep. Cowoknya nggak gitu cakep, biasalah. Mungkin duitnya tuh banyak. Iya. Ya ternyata anak-anaknya pas hasilnya ada beranak jelek-jelek gitu. Terus kemudian dia ngadu, Iya. orang tuanya nunjukin foto pas masih SD. Ternyata ceweknya jelek itu hasil operasi plastik. Oh hasil Gitu, operasi jadi plastikan. udah berubah bahkan penampakan aslinya pun gitu. Ah. Jadi ngaruh juga ternyata semacam apa tadi, bibit bebet ya? Ya, Sampai track record mungkin harus ke sana ya? harus dimulai ini. Dan karena ada di Facebook juga kalau tidak salah yang pernah mengheboh itu juga kan yang menikahi ternyata dia seorang laki-laki ya. Iya, sumber gosip ya itu. Ya itu Facebook salah itu. satunya. Iya Begitu kan? tadinya married tuh, terus kemudian tiba-tiba enggak lagi, wah langsung gosip. Iya. Ya, kalau menurut Semi gimana? Ya dimulai dari pacaran lah ya. Ya, dan itu Pacaran. mencarinya di mana tuh? Di sekolah atau? Tempat sih bisa aja, makanya gua nggak terlalu setuju sama Riko harus 11-12. Iya. Buktinya ada yang kawin seagama aja cerai. Iya, Tapi yang benar. beda agama malah langgeng. Iya. Jadi masalah jodoh ini memang keajaiban alam juga sih. Jodoh itu adalah misteri ya. Misteri. Seperti itu. Saya ingin tanya sama Pak Rektor ini ya, satu hal mungkin ya. Bapak kalau mengenai perjodohan nih, Bapak kan menjodohkan biasanya, Pak jodohinlah saya dengan siapa, nanti dicariin. Kalau di kampung nih, Iya. di tempat hiburan atau tempat tontonan. Kan dia nanya gimana kalau di Lu yang ngedengerin sih kalau orang ngomong. Ya yang saya tanya kalau misalnya dijodohkan. Jodohkan. Ya kalau dijodohkan Nah. gitu kan, biasanya kan itu. pernah nggak ada orang yang minta dijodohkan? Jodohin dong saya Pak Haji dengan siapa, tolong dicariin jodohnya. Banyak. Banyak yang gitu, banyak yang Banyak langgeng yang atau minta. banyak yang ini? Banyak yang minta dijodohkan, cariin saya lah istri. Ah. Gitu kan? Ya. Tapi saya nggak mau. Oh nggak pernah mau? Nggak pernah Karena mau. cewek-ceweknya dikawinin sendiri gitu Karena maksudnya? begini, kalau kita tunjuk, kalau dia umpamanya dia mau, dia nggak suka, bagaimana? Iya. Lebih baik cari sendiri. Ya nggak benar, enak nggak enak, itu tinggal terserah dia. Iya benar Enak juga. gak ya. enak maksudnya situ ikut nyobain juga. Katanya itu tinggal terserah dia. Kalau nggak enak umpamanya garmin dikit Nah, nggak enak. dia nggak enak kita taruh santan dikit. Diicip dulu dong, diicip. Kalau saya kan kawin masih baru dibandingin Pak Haji udah lama. Iya betul. Kalau saya bukan 11-12 apa-apa, kuat-kuatan lah. Iya kalau istri gimana dikuat-kuatin aja udah begitu. Oh, Suaminya gitu. gimana dikuat-kuatin aja. Saling sabar menyabarkan. gitu aja udah. Betul. Daripada Iya. nyari lagi belum tentu sebaik istri kita atau Iya. sebaik suami kita yang sekarang. Gitu. Iya tepuk tangan. Menikah itu Kang Denny, Ya. menikah itu bukan masalah cepet-cepetan, Ya. tapi masalah lama-lamaan. Ya, supaya lebih lama lagi menikahnya. Dan yang namanya jodoh juga masih menjadi sebuah misteri. Kadang-kadang juga kita pernikahannya lama tapi belum tentu dia tuh perjalanannya harmonis atau tidak. Tetapi satu hal yang saya pelajari dari Riko Ceper adalah kalau terjadi perpisahan jangan saling menyalahkan. Karena itu adalah paling tidak 50% kesalahannya wanita, 50% adalah kesalahan lelaki. Jadi dua-duanya sebenarnya bersalah juga terhadap perceraian ini ya. Saya yakin sekali apa yang kita bicarakan ini sungguh sangat luar biasa tetapi tidak ada manfaatnya. Iya. Moga-moga bisa menghibur Anda semuanya. Kita akan kembali minggu depan tentu saja di ILK menyelesaikan masalah tanpa solusi dan memberikan solusi tanpa harus ada masalah. Sampai jumpa.